Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan tentang kontrol dan accounting information system. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Riki Setiawati dengan NPM 250130137 akan menjelaskan mengenai apa sih pengendalian internal itu. Nah, jadi pengendalian internal itu adalah suatu proses yang dirancang oleh manajemen atau direksi dan personel-personel lainnya untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini itu dapat dilihat bahwa ada beberapa tujuan dari pengendalian internal, yaitu ada melindungi aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau pengalihan aset tanpa izin. Kemudian ada juga menyusun catatan dengan detail yang memadai untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan adil. Kemudian ada juga memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, serta lain-lain. Nah, dari beberapa tujuan ini, kita itu dapat menemukan fokus utamanya. Fokus utama dari pengendalian internal, yaitu efektivitas operasi, kemudian keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, apa sih gunanya fokus utama ini? Fokus utama ini itu berguna untuk melindungi aset serta mencegah kecurangan ataupun kesalahan. Nah, selanjutnya, jadi pengendalian internal itu menjalankan 3 fungsi penting. Yang pertama itu kontrol preventif, yang kedua kontrol detektif, dan yang ketiga itu kontrol korektif. Nah, kontrol preventif. Kontrol preventif artinya mencegah masalah sebelum muncul. Contohnya itu seperti memisahkan tugas karyawan dan juga mengontrol akses fisik ke aset dan informasi. Kemudian yang kedua itu kontrol detektif, artinya menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Contohnya itu termasuk pengecekan ganda atas perhitungan dan penyusunan rekonsiliasi bank, serta neraca percobaan bulanan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu kontrol korektif, artinya mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang terjadi. Contohnya itu seperti memelihara salinan cadangan file, kemudian memperbaiki kesalahan entry data, dan juga mengirim ulang transaksi untuk diproses lebih lanjut lagi. Nah, tetapi selain itu, pengendalian internal itu seringkali dipisahkan menjadi 2 kategori juga, yaitu kategori kontrol umum dan kategori kontrol aplikasi. Untuk yang pertama, kontrol umum. Kontrol umum di sini itu memastikan lingkungan pengendalian suatu organisasi itu berjalan stabil dan terkelola dengan baik. Contohnya itu meliputi keamanan, kemudian infrastruktur teknologi informasi, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Dan yang kedua itu kontrol aplikasi, yang dimana kontrol ini itu berfungsi untuk mencegah ataupun mendeteksi dan memperbaiki kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Nah, kontrol ini itu berkaitan dengan keakuratan, kelengkapan, kemudian validitas, dan beberapa otorisasi data yang ditangkap, dimasukkan, ataupun diproses ke sistem lain. Begitu. Nah, selanjutnya, siapa sih Robert Simons itu? Jadi Robert Simons itu seorang profesor bisnis yang ada di Harvard. Nah, ia itu telah mengemukakan 4 pilar kendali untuk membantu manajemen mendamaikan konflik antara kreativitas dan pengendalian. Nah, yang pertama itu ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini merupakan suatu sistem formal yang mengkomunikasikan nilai-nilai inti, misi, dan visi perusahaan untuk menginspirasi komitmen karyawan. Jadi di sistem ini itu seperti mendefinisikan mengenai bagaimana nilai diciptakan,
kemudian membimbing perilaku, dan memotivasi staf untuk selaras dengan tujuan suatu organisasi. Nah, yang kedua itu ada sistem batasan. Sistem batasan itu adalah sebuah kerangka kerja pengendalian manajemen yang membantu karyawan bertindak secara etis dengan menetapkan batasan perilaku yang jelas. Kemudian yang ketiga ada sistem kontrol diagnostik. Sistem kontrol diagnostis itu adalah suatu rutinitas formal berbasis informasi yang digunakan oleh manajer untuk memantau hasil organisasi dan memperbaiki penyimpangan dari standar kinerja yang telah ditetapkan. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada sistem kontrol interaktif, yang merupakan suatu sistem informasi formal yang digunakan oleh manajer untuk secara pribadi itu terlibat dalam aktivitas pengambilan keputusan bawahan. Khususnya itu berfokus pada ketidakpastian yang strategis. Saya Noah Hadiatun Nabila dengan NPM 250130100013. Pada slide berikutnya, yaitu praktik korupsi asing dan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Nah, pada tahun 1977, ada undang-undang yang disahkan untuk mencegah sebuah perusahaan melakukan penyuapan terhadap pejabat asing. Undang-undang tersebut yaitu Foreign Corrupt Practice Act atau FCPA. Nah, sebagai tanggapan terhadap kecurangan ini, Kongres mengesahkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX pada tahun 2002. Nah, SOX ini berlaku untuk perusahaan publik dan auditor. Mereka ini dirancang untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Kemudian membuat laporan keuangan lebih transparan, melindungi investor, memperkuat pengendalian internal, dan menghukum para eksekutif yang melakukan kecurangan SOX. Kemudian ada beberapa aspek penting dari SOX sendiri. Yang pertama yaitu Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik. Nah, ini tuh digunakan untuk mengendalikan profesi audit. Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik ini menetapkan dan menegakkan standar audit, pengendalian mutu, etika, dan independensi, serta standar audit lainnya. Yang kedua yaitu aturan baru untuk auditor. Nah, auditor itu harus melaporkan informasi secara spesifik kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu peran baru untuk komite audit. Dan yang keempat yaitu aturan baru untuk manajemen. Nah, jadi SOX sendiri itu mewajibkan seorang CEO dan CFO untuk menyatakan bahwa laporan keuangan dan penggunaan disajikan secara wajar, telah ditinjau oleh manajemen dan tidak menyesatkan. Kemudian, auditor telah diberitahu tentang semua kelemahan pengendalian internal, material, dan kecurangan. Yang kelima yaitu persyaratan pengendalian internal baru. Pada pasal 404 mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan yang menyertai laporan keuangan dan menyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai. Perkenalkan, nama saya Ratna Chandraning Tias, NPM akhir 019. Di sini saya akan menjelaskan terkait kerangka kontrol. Nah, dalam kerangka kontrol itu ada yang namanya COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Nah, COBIT ini tuh adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ESAGA untuk membantu program pengelolaan, pengendalian, dan juga mengawasi teknologi informasi atau IT. COBIT ini itu menyediakan standar dan praktis terbaik untuk tata kelola dan pengendalian IT agar selaras dengan tujuan bisnis. Nah, COBIT ini tuh menggabungkan berbagai standar pengendalian dari berbanyak sumber dan menjadikan satu kerangka kerja terpadu. Nah, dengan kerangka kerja ini tuh COBIT itu memberikan manfaat bagi tiga pihak utama. Yang pertama ada bagi manajemen, yang kedua ada bagi pengguna, dan yang terakhir adalah bagi auditor.
Yang pertama itu bagi manajemen. Manajemen ini dapat menggunakan Cobit untuk membandingkan praktik keamanan dan pengendalian IT dengan standar terbaik, menilai apakah sistem IT organisasi ini tuh sudah aman dan terkendali, atau memastikan IT ini mendukung tujuan bisnis dan mengurangi resiko. Dan untuk yang kedua, bagi pengguna, nah pengguna sistem ini tuh dapat yang pertama memiliki keyakinan bahwa sistem IT ini memiliki keamanan yang memadai. Yang kedua itu percaya bahwa data dan informasi mereka ini dilindungi dengan baik. Dan yang terakhir itu merasa aman dalam menggunakan sistem informasi organisasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu bagi auditor. Nah, auditor ini tuh dapat menggunakan Cobit untuk yang pertama, mengawasi dan membuktikan nih keefektivitas pengendalian internal IT. Yang kedua itu memberikan opini audit yang akurat terkait sistem informasi, dan untuk yang terakhir itu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan dan kontrol IT. Kerangka kerja Cobit. Nah, di sini tuh memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, itu tuh artinya tuh sistem IT itu harus memberikan manfaat dan mendukung tujuan organisasi. Kedua, ada mencakup seluruh organisasi, yang artinya semua bagian organisasi itu terlibat dalam tata kelola IT. Dan selanjutnya itu menggunakan satu kerangka kerja terpadu, yang artinya itu organisasi ini menggunakan satu sistem terpadu untuk mengelola IT. Dan yang keempat itu menggunakan pendekatan menyeluruh gitu ya, yang artinya itu semua faktor yang penting itu harus diperhatikan, tidak hanya teknologi saja. Dan yang terakhir itu memisahkan tata kelola dan manajemen, yang artinya governance itu menentukan strategi manajemen, dan kalau manajemen itu menjalankan strategi tersebut. Nah, di kolom-kolom ini tuh ada model proses Cobit di 2019. Di sini ada IDM. Nah, IDM sendiri itu adalah domain governance atau tata kelola yang digunakan oleh dewan atau direksi untuk memastikan nih bahwa teknologi informasi ini berjalan sesuai tujuan organisasi. Dan di sini ada 4 komponen lagi, yaitu proses manajemen. Yang pertama ada IPO, ini tuh menyelaraskan, merencanakan, dan juga mengorganisasi IT. Di sini ada BAI, yaitu membangun, memperoleh, dan mengimplementasikan sistem IT. Untuk DSS itu memberikan layanan dan dukungan IT, dan untuk yang terakhir adalah MAA itu memantau, mengevaluasi, dan juga menilai kinerja IT. Jadi, di Cobit 2019 ini tuh membantu organisasi mengelola dan mengendalikan IT melalui 2 bagian utama, yaitu ada governance dan juga manajemen. Nah, governance ini tuh dewan direksi yang mengevakuasi, mengarahkan, dan memantau. Nah, untuk manajemennya sendiri itu ada manajemen perencanaan dan menjalankan dan membantu kegiatan IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NPM terakhir 030. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang CUSUS Internet Control Framework. Jadi di tahun 2004 CUSUS mengembangkan IRM untuk sebuah proses yang akan digunakan oleh direksi dan manajemen untuk menetapkan strategi dan mengelola risiko demi mencapai tujuan perusahaan. Terdapat 5 prinsip dasar untuk di balik IRM ini, yaitu yang pertama,
perusahaan ada untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya. Lalu yang kedua, manajemen harus menentukan seberapa besar ketidakpastian yang akan diambil keputusannya. Lalu yang ketiga, ketidakpastian bisa menjadi risiko atau bisa menjadi peluang. Lalu yang terakhir, ERM adalah alat untuk mengelola keduanya agar menjadi nilai untuk perusahaan agar tetap aman. Lalu selanjutnya, ERM integrating with strategy and performance. Nah, fokus utamanya adalah sebagai bagaimana risiko harus menyatu dengan strategi bisnis. Terdapat 5 komponen utama kerangka kerja COSO ERM 2017, yaitu yang pertama governance and culture, yaitu sebagai etika dan pengawasan. Lalu yang kedua strategy and objective setting, sebagai penyelarasan strategi dengan risk appetite. Lalu yang ketiga performance, sebagai identifikasi, sebagai penilaian dan memprioritaskan risiko yang mengganggu target. Lalu yang keempat review dan revision, sebagai evaluasi apakah sistem ERM masih berfungsi dengan baik atau masih butuh perbaikan. Lalu yang kelima, information, communication, and reporting, untuk memastikan informasi mengalir dengan lancar di seluruh organisasi. Lalu selanjutnya, di tahun 2018, COSO merilis panduan baru tentang ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance. Panduan ini dapat membantu perusahaan mengintegrasikan isu ESG ke dalam 5 komponen ERM tadi yang sudah saya sebutkan, membangun budaya perbaikan keberlanjutan dan memastikan perusahaan tetap berdiri kokoh di masyarakat dan para investor. Lalu yang terakhir, perbedaan ERM dan IC atau Internet Control. Kerangka kerja ERM lebih komprehensif, mengambil pendekatan berbasis risiko dan bersifat fleksibel karena berkaitan dengan tujuan organisasi. Lalu IC dapat digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal sebagaimana yang dipersyaratkan oleh SOX. Selanjutnya yaitu 5 komponen dan 17 prinsip dari COCOS Internal Control Model. Nah, yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Di sini sumber daya manusia menjadi fondasi dari semua bidang. Terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama, komitmen penuh pada integritas dan etika. Lalu kedua, pengawasan independen oleh Dewan Direksi. Ketiga, struktur organisasi dan laporan yang jelas. Yang keempat, komitmen untuk mempertahankan talenta yang kompeten. Lalu yang kelima, akuntabilitas bagi setiap individu atas tanggung jawab pengendaliannya. Lalu selanjutnya, 4 prinsip dari risk assessment, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dengan jelas agar risiko bisa diidentifikasi. Lalu yang kedua, menganalisis risiko untuk menentukan cara pengelolaannya. Yang ketiga, mempertimbangkan potensi terjadinya kecurangan atau fraud. Yang keempat, menilai perubahan yang ada yang berdampak pada sistem. Nah, ini merupakan
tugas manajemen, yang dimana manajemen harus tahu atau peka terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya control activities atau aktivitas pengendalian. Ini adalah kebijakan dan prosedur untuk memastikan strategi manajemen berjalan efektif. Nah, aktivitas ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, memilih dan mengembangkan pengendalian yang dapat membantu mengurangi resiko. Yang kedua, mengembangkan kontrol umum atas teknologi informasi. Yang terakhir, menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya, information and communication. Nah, komunikasi ini harus terjadi baik secara internal maupun eksternal, agar semua orang paham dengan job desk atau tanggung jawab masing-masing. Nah, di sini terdapat 3 prinsip, yaitu mendapatkan informasi yang relevan, lalu mengomunikasikan tujuan dan tanggung jawab secara internal, yang terakhir memberikan informasi penting kepada pihak eksternal apabila diperlukan. Lalu yang terakhir pemantauan atau monitoring. Nah, seluruh proses ini harus diawasi jika terdapat kondisi yang berubah, lalu perlu dievaluasi untuk memastikan setiap komponen berfungsi dengan baik. Nah, apabila ditemukan kelemahan, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala maupun lanjutan. Lalu yang terakhir, mengkomunikasikan kekurangan tersebut secara tepat waktu kepada manajemen senior dan dewan direksi agar segera mengambil tindakan. Pada slide selanjutnya yaitu the control environment atau lingkungan kontrol. Budaya perusahaan yang menjadi dasar bagi semua komponen pengendalian internal lainnya karena memengaruhi bagaimana organisasi menetapkan strategi dan tujuan, menyusun aktivitas bisnis dan mengidentifikasi nilai serta menanggapi resiko. Nah, lingkungan kontrol sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu filosofi manajemen, gaya operasional, dan toleransi resiko. Yang kedua yaitu komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Yang ketiga yaitu pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi, dilanjut dengan struktur organisasi. Dan yang kelima yaitu metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Kemudian standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten, dan yang terakhir yaitu pengaruh eksternal. Pada slide berikutnya yaitu standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Salah satu kekuatan pengendalian terbesar adalah kejujuran seorang karyawan, dan salah satu kelemahan pengendalian terbesar adalah ketidakjujuran seorang karyawan. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang mengatur kondisi kerja, insentif pekerjaan, dan kemajuan karir dapat menjadi kekuatan yang ampuh dalam mendorong kejujuran, efisiensi, dan layanan yang loyal. Kebijakan SDM harus menyampaikan tingkat keahlian, kompetensi, perilaku etis, dan integritas yang dibutuhkan. Ada beberapa kebijakan dan prosedur SDM yang penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan dan mempersiapkan suksesi. Yang kedua, perekrutan. Kemudian yang ketiga, memberikan kompetensi, mengevaluasi, dan mempromosikan. Yang keempat yaitu pelatihan, dilanjut dengan pengolahan karyawan yang tidak puas. Kemudian yang keenam ada pemberhentian, dilanjut dengan cuti dan rotasi tugas. Dan yang kedelapan yaitu perjanjian kerahasiaan dan asuransi jaminan kesetiaan. Dan yang terakhir yaitu menuntut dan memenjarakan pelaku. Nah, selanjutnya aktivitas pengendalian. Apa sih aktivitas pengendalian itu? Aktivitas pengendalian itu adalah suatu kebijakan, prosedur, dan aturan yang dirancang oleh suatu manajemen untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan
pengendalian itu tercapai dan respon terhadap risiko itu dilaksanakan. Nah, di sini manajemen itu harus memastikan bahwa satu, kontrol dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga tingkat yang dapat diterima. Yang artinya, di sini itu manajemen itu bertugas untuk mengidentifikasi risiko, menilai dampaknya, dan menerapkan pengendalian untuk menurunkan risiko tersebut ke level yang dapat ditoleransi. Kemudian, yang kedua, kontrol umum yang tepat dipilih dan dikembangkan di atas teknologi. Yang artinya, ini itu bertujuan untuk pengendalian umum teknologi informasi seperti keamanan siber, akses data, dan manajemen infrastruktur. Harus diterapkan sebagai fondasi sebelum menerapkan teknologi baru. Dan yang ketiga, yang terakhir, aktivitas pengendalian itu dilaksanakan dan diikuti sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Nah, di sini itu manajemen itu harus memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan seperti pemisahan tugas ataupun dokumentasi itu benar-benar diterapkan secara konsisten di semua level perusahaan. Nah, selanjutnya prosedur pengendalian. Jadi, prosedur pengendalian itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, otorisasi yang tepat untuk transaksi dan aktivitas. Hal itu tuh berarti untuk memastikan bahwa setiap transaksi itu disetujui oleh manajemen